Gempar, perang lawan tentara Rusia, pasukan elit Navy SEAL Amerika Serikat tewas di Ukraina, kalah lawan beruang merah. They are calling these prisoners refillers. Yuri Butusov, a Ukrainian war correspondent, told VOA that in just the battle for the town of Solidar last month, Russians were losing several hundred soldiers a day. Almost all of them were Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Berapa anggota pasukan elit Navy SEAL Amerika Serikat tewas dalam perang melawan tentara Rusia di Ukraina? Tentara pasukan elit Amerika yang terbunuh itu berasal dari Naval Special Warfare Operator atau operator peperangan khusus Angkatan Laut. Angkatan Laut Amerika Serikat pada Jumat mengkonfirmasi kematian dari beberapa anggota pasukan elit tersebut tanpa menyebutkan identitas mereka. Menurut Angkatan Laut yang bersangkutan dalam status pembelot aktif, seorang pejabat Angkatan Laut yang tidak disebutkan namanya mengatakan beberapa prajuritnya tewas akibat cedera yang diderita dari pertempuran dengan pasukan Rusia. Kami mendapatkan konfirmasi kematian baru-baru ini dari seorang warga Amerika Serikat yang berperang di Ukraina juga, kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Sindo News. Kami berhubungan dengan keluarganya dan memberikan semua bantuan konsuler yang memungkinkan untuk menghormati privasi keluarga selama masa sulit ini. Kami tidak bisa menyebutkannya. Menurut laporan majalah Time, catatan layanan SWIFT menunjukkan bahwa pendudukan ataupun mereka berasal dari Oregon itu pada tahun 2005 dan menerima medali untuk mengambil bagian dalam perang global melawan terorisme dan kampanye di Afghanistan dan Irak. Beberapa pasukan yang tewas tercatat absen tanpa cuti pada Maret 2019. Administrasi Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara resmi melarang orang Amerika untuk mendaftar dalam formasi pasukan asing yang didirikan oleh Kiev. Setidaknya 8 warga Amerika Serikat melakukannya dan telah tewas dalam pertempuran selama berada di Ukraina. Secara tidak resmi, pasukan khusus Amerika, Inggris, juga NATO lainnya telah aktif di Ukraina sejak sebelum permusuhan meningkat pada Februari 2022 lalu. Media Prancis pernah melaporkan tentang kehadiran operator khusus Inggris dan Amerika pada bulan April. Hal itu dikonfirmasi pada bulan Desember oleh Jenderal Robert Magowan, mantan komandan marinir Kerajaan Inggris sejak dipromosikan bertugas di staf umum. Magowan mengatakan marinir Kerajaan Inggris telah terlibat dalam operasi rahasia di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat risiko politik dan militer yang tinggi. Pada bulan Agustus, media Inggris mengungkapkan keberadaan Mossad Group, sebuah organisasi yang tampaknya bersifat pribadi dan didanai oleh masyarakat yang dipimpin oleh Andrew Wilburn, pensiunan kolonel Korps Marinir Amerika Serikat. Inilah bukti campur tangan Barat termasuk Amerika Serikat yang tidak bisa dipungkiri banyak berada di Ukraina. Milburn sejak itu secara tidak sengaja mengungkapkan korban besar-besaran tentara Ukraina di Donbas sebelumnya memiliki beberapa pilihan kata untuk kepemimpinan Kiev. Washington menyatakan bahwa Amerika Serikat bukan pihak dalam konflik meskipun telah memberikan miliaran dolar bantuan keuangan dan pasukan militer ke Ukraina dan secara terbuka berjanji untuk mendukung Kiev selama diperlukan untuk mengalahkan Rusia.
Moskow telah memperingatkan Barat bahwa mengirim senjata dan tentara bayaran ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik dan berisiko menimbulkan konfrontasi langsung. Maka dari itu, kemungkinan besar Perang Dunia Ketiga dimulai ataupun pecah sangat mungkin terjadi karena masuknya Amerika secara tidak langsung telah mengobarkan perang yang lebih besar dan lebih luas. Ngeri, lagi-lagi tentara Mamarika tewas di tangan pasukan Rusia saat bertempur di Ukraina. Bukan lagi menjadi rahasia umum jika pasukan Ukraina dibantu oleh Mamarika dengan memberikan tentara bayaran dari Amerika Serikat. Bahkan beberapa tentara yang dikirim oleh Amerika Serikat itu telah gugur menghadapi Rusia. Namun Mamarika masih mengelak atas peran besarnya di Ukraina. Pantas saja, perang ini makin panjang dan tidak berujung. Para tentara asal negara Amerika Serikat yang juga menjadi tentara bayaran meninggal di Ukraina belum lama ini. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, mereka adalah orang Amerika terbaru yang diketahui meninggal di Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari lalu. Departemen Luar Negeri tidak menyebutkan nama individu yang tewas. Namun menurut Legion Internasional Pertahanan Ukraina, mereka telah mengambil bagian dalam serangan balasan di front timur dengan unitnya dan tewas dalam aksi, kata Legion Pertahanan Internasional Ukraina dalam sebuah pernyataan. Setidaknya 5 orang Amerika lainnya diketahui telah tewas ikut perang di Ukraina selama konflik dengan Rusia. Bulan lalu, korban adalah Dane Patrit, 34 tahun yang tewas setelah kendaraan Rusia menyergapnya. Pada April lalu, warga Amerika Serikat yang tewas adalah Willie Joseph Kensel, 22 tahun. Pada pertengahan Mei, Stefan Zabielski juga tewas dalam pertempuran di Ukraina. 2 orang Amerika lainnya tewas di wilayah Donbas pada Juli, kata departemen itu. Salah satunya adalah Luke Lusizin. Amerika Serikat telah mendesak warganya agar tidak melakukan perjalanan ke Ukraina saat ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyatakan bahwa tujuan Kiev adalah membebaskan seluruh Ukraina, termasuk Crimea. Tapi Rusia mempersiapkan garis pertahanan yang dirancang untuk memperlambat kemajuan Ukraina. Serangan balik Ukraina di timur dan selatan masih relatif kecil dibandingkan dengan ukuran wilayah yang diduduki. Meskipun mereka telah merebut kembali ribuan kilometer persegi, pejabat senior Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir telah mendesak Ukraina untuk memberi sinyal bahwa pihaknya masih terbuka untuk melakukan diskusi diplomatik dengan Rusia. Perang Rusia-Ukraina dikhawatirkan akan berlangsung lama bila tidak ada pihak yang mau memulai perdamaian.